Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Summa salatu wassalamu al-atammanil akmalani ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa tuqa wa salahan, amin ya rabbal alamin. Jemaah kajian Masjid Imam Syafi'i yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang majelis ilmu. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, maka hendaklah kalian mampir di situ. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang engkau maksud dengan taman surga tersebut? Sedangkan dunia bukan surga. Di mana letak surganya dunia? Maka Nabi mengatakan, khilafatul dzikri, halakoh ilmu itu adalah taman di antara taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal ibadah yang benar, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tujuannya untuk Allah, agar kita bisa mempersembahkan ibadah terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan tentang kitab Thaharah, kitab matan Abu Suja, atau yang juga bisa dikenal dengan kitab matan Ghayah wa Taqrib, dan masih banyak lagi nama kitab ini. Kemarin sudah kita selesaikan pembahasan tentang tayamum dengan 2 pertemuan. Pada malam hari ini kita akan lanjut kepada pembahasan benda-benda najis. Kenapa kita perlu mengetahui tentang benda apa saja yang najis? Karena benda najis apabila berada di tubuh kita dan kita sedang sholat, maka sholat tersebut tidak sah. Syarat sah sholat yaitu adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari benda-benda najis, dari najis harus suci. Maka ini penting sekali yang kita akan bahas. Mudah-mudahan bisa lebih detail dalam pembahasan kali ini. Beliau mengatakan, faslun, pembahasan kali ini, fi bayanin najasati wa izalatiha, benda-benda najis dan cara menghilangkannya. Kalau di proyektor itu sudah saya tuliskan, ada 4, 5, 7 poin tentang pembahasan najis ini. Yang pertama yaitu adalah segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan adalah najis kecuali air mani. Kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, maksudnya adalah kemaluan, dubur dan tubul.
kemaluan, kemudian yang kedua yaitu adalah lubang dubur. Segala sesuatu yang keluar dari situ maka itu adalah najis. Saya contohkan di situ yaitu adalah yang pertama, jelas kotoran adalah najis dengan segala macam bentuknya, baik yang padat, yang cair, ataupun kombinasi antara cair dan padat, maka itu najis. Yang kedua yaitu adalah air kencing. Air kencing adalah najis. Yang ketiga yaitu adalah madhi. Madhi juga adalah najis. Ini cairan. Madhi, wadi ini cairan yang keluar dari zakar. Keluar dari zakar. Ini najis. Yang bening ataupun yang keruh itu najis. Kemudian misalkan keluar cacing juga, cacing contohnya, maka cacing tersebut juga mutanajis, menjadi najis ya, karena dia makan dari kotoran dan kotoran adalah najis ya. Misalkan cacing keluar, jadi pakai buat mancing karena najis. Yang keenam ya, dan lain-lain, maka itu adalah najis. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik dua jalan tersebut milik manusia ataupun hewan, maka najis. Ada kasus, gimana kalau misalkan kopi luwak? Kopi luwak itu kan hewan luwak makan biji kopi, kemudian jadi kopi luwak. Kalau kita pakai kaidah ini, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan hukumnya adalah najis, maka kita hukumi bahwasanya kopi luwak adalah najis secara zahirnya ya. Tapi kita lihat dulu kopi luwak ini, kalau misalkan biji kopinya yang keluar itu masih dalam keadaan keras, tidak terkontaminasi dengan najis, kalau ditanam masih bisa tumbuh, artinya bijinya tidak rusak, maka itu tidak najis. Tapi kalau misalkan masuk dimakan sama luwak, kemudian mulai bersatu dengan benda najis, bijinya tersebut ya menyerap dari kotoran tersebut, maka dihukumi sebagai najis. Tapi ya dari hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwasanya kopi luwak itu bijinya tetap keras, kalau ditanam masih bisa hidup, maka ini dihukumi bukan najis, tapi bagian luarnya saja bernajis, tinggal disucikan, maka bisa dipakai untuk diolah kopi. Itu pembahasan masalah kopi luwak. Kullu ma'in, ya, segala sesuatu yang cair keluar dari dua jalan maka najis. Kemudian ada juga pembahasan masalah tinta dari cumi, apakah itu najis atau tidak. Pembahasan tentang tinta cumi ini ramai, ini pembahasannya, apakah itu najis atau tidak. Kalau najis artinya tidak boleh dimakan. Misalkan bapak-bapak masak cumi atau ibu masak cumi, kemudian tintanya ada ya, jadi hitam, itu piring kuahnya jadi hitam, kalau seandainya tinta itu adalah najis maka tidak boleh dimakan. Tapi kita lihat dulu di dalam mazhab Syafi'i itu, di dalam mazhab Syafi'i seluruh ikan ya, sepakat para ulama, seluruh ikan hukumnya adalah boleh dimakan, halal ya. Ikan cumi ikan termasuk golongan ikan karena di air. Cumi, gurita, ikan ya, itu adalah halal, boleh dimakan. Tapi pembahasannya yaitu adalah kita mengerucut kepada kotorannya. Kalau kotoran ikan tetap najis, darahnya juga tetap najis, maka kalau misalkan membersihkan ikan, dibersihkan darahnya. Adapun yang tersisa sedikit di bagian daging dan susah dihilangkan itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan ada darahnya banyak, dibersihkan. Kotorannya najis. Pertanyaannya adalah, tinta cumi ini masuk ke dalam kategori kotoran ataukah darah atau bukan selain itu? Maka kalau misalkan dia termasuk darah,
dia najis dan tidak boleh dimakan. Kalau dia masuk kotoran, dia juga tidak boleh dimakan. Kalau dia masuk muntah, juga tidak boleh dimakan. Tapi kalau kita lihat dari pembahasan ya, ilmuwan masalah cumi, mereka mengatakan bahwasanya cumi itu tintahnya dia bukan darah, bukan pula hasil dari pencernaannya, bukan pula muntah. Apabila kejadiannya seperti itu, maka tinta cumi hukumnya adalah suci, dihukumi seperti air liur, suci. Maka boleh berarti dikonsumsi, boleh. Jadi hukumnya adalah suci. Kalau misalkan ya cumi itu tintahnya bukan punya jaringan sendiri, dia punya jaringan sendiri kata ilmuwan. Punya jaringan sendiri, ada tempat tintahnya, kemudian tempat keluarnya juga sendiri. Bukan seperti ikan pada umumnya, keluarnya lewat pencernaan kotoran. Kalau kotoran maka najis. Berarti kesimpulannya tinta cumi itu tidak najis, walaupun ada sebagian kalangan mazhab Syafi'i yang mengatakan tinta cumi itu hukumnya adalah najis dan tidak boleh dimakan. Itu mereka mengatakan seperti itu karena berpendapat bahwasanya tinta cumi itu merupakan dari pencernaannya. Kalau pencernaan ya, kalau dia keluar dari mulut namanya muntah, kalau keluar dari duburnya maka namanya kotoran, itu najis. Tapi masalahnya tinta itu dia punya jaringan tersendiri, tempat keluar sendiri, dan tidak dihukumi sebagai kotoran. Kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan hukumnya adalah najis. Muntah, kalau misalkan kita muntah itu juga namanya najis, ya. Kalau pencernaan manusia itu kalau keluar dari dubur jadi kotoran, kalau keluar dari mulut ya jadi muntah. Maka muntah hukumnya adalah najis. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubur dan dubur, kemudian termasuk juga muntah, itu hukumnya adalah najis. Kecuali air mata. Air mata itu tidak najis, ya. Air mata itu suci dan dia tidak najis. Air mata, air liur, kemudian ingus itu suci, tidak najis. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan hukumnya adalah najis kecuali air mani. Air mani tidak najis, hukumnya adalah suci, ya. Ulama mengatakan air mani hukumnya adalah suci. Kenapa suci? Karena kita juga berasal dari air mani. Manusia suci, mayatnya suci, bangkai manusia suci, ya, bukan najis. Dan air mani merupakan cikal bakal dari manusia, maka dihukumi pula air mani hukumnya tidak najis. Hal ini pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala ketika beliau menemukan air mani Nabi SAW di bajunya dan dalam keadaan kering, maka beliau diperintahkan untuk mengeriknya. Kata beliau, kuntu afruqul mani yang sabi Rasulullah SAW tidak ada yajisan. Aku mengerik air mani dari baju Rasulullah SAW apabila air mani tersebut kering, dikerik sama beliau. Kalau basah maka dicuci. Tapi air mani hukumnya tidak najis. Itu yang pertama. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, apapun itu, maka hukumnya adalah najis. Ya. Batu ginjal keluar, batu ginjal hukumnya apa? Najis. Jangan dibikin cincin, ya, di gerinda dibikin cincin, nggak bisa, itu najis. Dibawa sholatnya nggak sah nanti. Yang kedua yaitu adalah berkaitan tentang wa ghuslu jami'il abwal wa awrasi wajibun illa bawla sabi alladzi lam ya'kul ta'am. Baik, yang pertama tadi hukumnya najisnya adalah najis ringan. Yang pertama tadi segala sesuatu yang keluar dari jalan hukumnya adalah najis. Najisnya adalah najis ringan. Jadi najis itu ada 3 macam. Najis ada 3 macam. Najis
Ada 3 macam. Yang pertama najis mughalladhah, najis, pembagian najis. Najis ada 3. Yang pertama itu adalah najis ringan, muhafafah dulu. Kalau bahasa Indonesianya ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki sebelum 2 tahun. Mukhafafah ini pertama, najis ringan. Najis ringan. Contohnya apa? Air, cuma satu contohnya. Air kencing bayi. Ya, bayi laki-laki. Kemudian sebelum 2 tahun. Kemudian tidak makan kecuali ASI. Ini najis ringan. Tidak makan kecuali ASI. Berarti kalau sebelum 2 tahun dia makan susu, ya, tapi bukan ASI, SGM misalkan, maka dihukumi sebagai najis mutawassit, najis sedang, bukan najis ringan. Syarat najis ringan yang pertama, ya, air kencing. Berarti kalau kotoran dia najisnya najis sedang. Saya tulis dulu ya. Yang kedua adalah sedang, mutawassit atau sedang. Ini banyak contohnya. Darah najis sedang, kencing orang dewasa sedang, kotoran orang dewasa sedang, kotoran kucing sedang. Banyak contohnya sedang ini. Yang paling sedikit ini, kemudian yang berat. Yang ketiga namanya mughaladzah. Najis mughaladzah, najis berat. Najis ada 3. Ringan, sedang, berat. Dan masing-masing punya cara mensucikannya. Yang pertama, contoh najis mukhafafah. Air kencing. Berarti kalau kotoran, ya, kotoran bukan masuk ke dalam ringan. Kalau kotoran masuknya ke dalam sedang. Air kencing
tidak mengubah dan tidak dimasukkan secara sengaja. Yang pertama, darahnya sedikit itu mampu dimaafkan. Misalkan, ya, beberapa yang sholat Allah Akbar, kalau di sana di sini kayak nggak nyamuk ya, ada nyamuk. Kalau di sana ya saya nggak suka nyamuk. Nyamuk bisa darah, dipukul berdarah. Wah, itu darah najis hukumnya. Darah najis hukumnya. Semua darah hukumnya najis kecuali dua, yang mati sama limpa. Darah najis hukumnya, ya. Tapi sedikit. Ketika sholat kan kita kalau bawa darah najis, sholatnya tidak sah. Bingung, ya. Karena sholat berbeda ini, mau diganti sedikit, berarti dimaafkan ketika sholat, ya. Ketika selesai sholat, wajib dicuci. Sedikit itu sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan kebiasaan kita, uruf kita. Ya, darah nyamuk sedikit, ya. Kecuali kalau nyamuknya yang sedang apa itu, ya. Kalau nyamuknya yang sedang swallow, misalnya, darah banyak, itu nggak mampu, nggak bisa dimaafkan, nggak bisa ditoleransi. Kalau nyamuknya kecil saja, darah sedikit itu dimaafkan. Kecuali kalau nyamuknya besar, ya, kayak kecil misalnya. Itu banyak darahnya. Nah, itu nggak bisa. Beda kalau hanya misalkan kejatuhan berdarah di tangan dan darahnya banyak, maka dibatalkan sholatnya. Karena ini darahnya sudah banyak, bukan sedikit lagi, dan tidak bisa ditoleransi. Dia bukan najis, darah itu adalah najis. Itu yang pertama, darahnya sedikit. Contohnya darah nyamuk misalkan, atau nggak sengaja baru, ya gatal sholat boleh saja baru, tapi nggak boleh lebih dari 3 kali, ya. Tidak boleh lebih daripada 3 kali. Misalkan 1 kali, 2, 3 batal dalam mazhab Syafi'i. Kalau pada yang lain katakan, ya kalau perlu tidak masalah. Kalau perlu diperlukan lebih dari 3 nggak masalah. Tapi karena Syafi'i ini dibangun atas kehati-hatian, jadi cara barunya itu harus melegar, cara barunya tenang 1 kali, 2 stop dulu, kemudian lanjut lagi 1, 2, ya. Nggak bisa begini batal, banyak gerak batal dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Walau yurfa'an syai'in min najasatil yasir. Jadi kalau sedikit benda najis tersebut maka hukumnya dimaafkan, ya. Yang kedua nanah bisul, karena taruh pecah, ya. Kalau sedikit dimaafkan, nah hukumnya najis, ya. Kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak nggak bisa dimaafkan, ya. Walaupun sudah hari raya Fitri maka tidak dimaafkan juga. Yang ketiga, bangkai yang tidak punya darah. Bangkai yang tidak punya darah itu contohnya apa? Larang, semut, seluruh bangkai hewan di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya adalah najis. Contoh hewan, kalau semut, ya, kecuali bangkai apa yang tidak najis, bangkai yang tidak punya darah, semut tidak punya darah, belalang, apalagi yang punya darah. Ya, intinya hewan-hewan yang tidak punya darah itu, ya, kalau masuk ke dalam air kita, misalkan semut ataupun belalang masuk ke dalam air, semut aja masuk ke dalam air, kemudian dia bangkai, ya. Selagi air tersebut tidak berubah rasa, warna dan baunya, maka tetap hukumnya adalah suci, tahur. Oleh bukti tahur, oleh bukti tetap suci. Dengan syarat tidak mengubah warna, rasa dan bau, dan tidak dimasukkan dengan sengaja. Masukkan dalam bangkai semut dimasukkan dengan sengaja. Kalau sengaja, hukumnya adalah najis. Kalau tidak sengaja, maka hukumnya tidak najis, ya. Kalau bangkai yang dimaafkan adalah bangkai yang tidak punya darah, yang tidak punya darah mengalir. Kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah seluruh hewan suci, seluruh hewan hukumnya adalah suci ketika masih hidup. Ini catatannya ketika dia masih hidup. Kalau dia sudah mati dan matinya bukan karena disembelih, maka hukumnya adalah najis, ya.
Misalkan kambing, ini kambing dipegang bukan suci nggak? Boleh dipegang kambing? Boleh. Tapi kalau dia mati tanpa disembelih, maka hukumnya adalah najis. Ya, hukumnya adalah najis. Kalau disembelih mati karena disembelih, maka hukumnya adalah suci. Ya, bukan bangkai namanya. Bangkai itu adalah segala sesuatu, segala hewan yang mati tanpa disembelih dengan saya tuliskan ini. Apa itu bangkai? Apa itu bangkai? Bangkai adalah bangkai hukumnya adalah najis. Ini dalam kata Syafi'i. Ya. Apa itu bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu bangkai. Ada cara nyembelihnya ada. Ya, bangkai adalah seluruh hewan yang mati tanpa disembelih. Kita bicara masalah hewan yang bisa disembelih dulu, kayak kambing, ayam, sapi, kerbau, kijang, itu disembelih. Kalau kambing ini mati, ya, mati tanpa disembelih, secara syar'i maka hukumnya adalah bangkai. Ya, misalkan ya bapak-bapak naik motor atau mobil lewat kambing, ya, sudah nggak bisa gerak nih, bapak bilang ini pasti ketabrak. Kalau ketabrak saya rugi, baca bismillah, tuh, ya, mati kambingnya. Apakah itu bangkainya boleh dimakan? Tidak boleh dimakan, karena tidak disembelih secara syar'i. Secara syar'i itu disembelih dipotong bagian, kedua tulangnya, kemudian alur nafas, kemudian alur makanan. Itu secara syar'i. Atau menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Disembelih bismillah, tapi untuk berhala. Maka itu tidak boleh dimakan dari hewannya. Ketemu sesajen, ya, dan itu adalah hewan, jangan makan. Karena itu hukumnya adalah bangkai. Bukan karena secara syar'i, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bangkai, ya, tentunya hewan yang bisa disembelih. Kalau hewan yang bisa disembelih jelas, ya, tidak bisa. Walaupun dia mati disembelih tetap najis hukumnya, kan tidak boleh dimakan dagingnya. Baik, hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, maka itu dihukumi sebagai bangkai. Ya, syarat menyembelih diantaranya adalah benda yang dipakai untuk menyembelih harus tajam, Artinya kalau tumpul matinya karena dipukul, namanya itu bukan disembelih secara syar'i, dan itu hukumnya adalah haram, tidak boleh dimakan, dihukumi sebagai bangkai. Ya. Kemudian disebutkan di situ seluruh hewan suci kecuali anjing, babi. Yang ketiga adalah persilangan dari keduanya, maka hukumnya adalah najis. Ya, hukum hewan tersebut adalah najis. Najisnya, ya, hewan tersebut secara zat dia adalah najis. Kemudian boleh nggak dipegang? Ya, boleh kalau tangan yang memegang tidak basah atau bulu hewan tersebut tidak basah, maka boleh dipegang. Kalau dalam keadaan basah, maka itu berpindah najis mughaladzahnya, maka disucikan dengan apa? 7 kali, dan salah satunya dengan air. Dan ini hukumnya adalah najis mughaladzah semua. Ya, seluruh hewan hukumnya adalah suci kecuali anjing, babi, dan persilangan dari keduanya, maka hukumnya tidak suci. Ya, segala sesuatu yang tidak suci
maka itu haram dimakan, ya, haram untuk dimakan. Kemudian seluruh bangkai adalah najis. Seluruh bangkai, semua bangkai, ya, adalah najis kecuali 3 bangkai. Bangkai ikan, ya, seluruh ikan bangkainya tidak najis. Misalkan ketemu ikan mati, maka boleh nggak dimakan? Boleh, ya, karena bangkainya tidak najis. Dan tidak perlu disembelih ikan. Ikan tidak perlu disembelih. Kalau ikan disembelih, harus disembelih, itu susah. Nggak bisa makan ikan teri, ya. Berapa lama tuh nyembelih ikan teri? Kalau ikan harus disembelih. Biasanya ikan hewan laut itu nggak perlu disembelih, ya. Hewan laut itu nggak perlu disembelih. Maka kalau makan buaya disembelih, berarti buaya bukan hewan laut, hewan darat. Dalam mazhab Syafi'i, buaya haram. Nah, ikan yang pertama, segala macam bentuk ikan hukumnya adalah, ya, hukumnya adalah suci, ya, tidak najis. Ikan, mau ikan, sebutkan 5 nama ikan. Ya. Ikan lumba-lumba, paus, hiu, ya, macam-macam ikan, semuanya hukumnya adalah suci dan tidak najis. Yang kedua, belalang. Belalang ini juga hukumnya bangkainya juga suci dan tidak najis. Berarti belalang boleh dimakan, ya. Belalang boleh dimakan. Kemudian bangkai yang ketiga yang tidak najis yaitu adalah bangkai manusia, ya. Seluruh bangkai hukumnya adalah najis kecuali 3 ini: ikan, belalang, dan bangkai manusia. Bangkai manusia hukumnya tidak najis, sebagaimana air mani juga tidak najis. Kemudian kata beliau, cara mensucikan bejana, ya, terkena najis biasa cukup dicuci 1 kali. Kalau terkena najis mughalladah, najis yang berat tadi, yang ketiga, ya, dijilat anjing atau babi, 1 kali pakai debu, 6 kalinya pakai air. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Itu pembahasannya panjang. Baik, yang terakhir apa yang terakhir? Enggak kebaca. Khomar. Nah, khomar itu hukumnya bisa, khomar itu hukumnya najis. Awalnya najis, misalkan ini khomar, hukumnya najis awalnya. Khomar, ya. Khomar itu apa? Khomar itu makhomaro al-akla, kata Umar bin Khattab, segala sesuatu yang menutupi akal. Jadi kenapa khomar itu dilarang? Kenapa segala macam bentuk narkoba itu dilarang? Karena Islam itu datang untuk menjaga akal. Narkoba, khamar itu merusak akal, ya, menutupi akal. Khamar contohnya adalah, ya, misalkan kayak anggur, ya, fermentasi anggur, itu khamar namanya. Dan dia ketika berubah menjadi cuka, itu hukumnya adalah najis menjadi suci. Boleh dimanfaatkan, ya, buat jual bakso, jual mie ayam, boleh dimakan juga. Dari awalnya najis menjadi suci dengan syarat dia berubah sendiri karena waktu, bukan dicampur dengan zat-zat lain. Yang perubahannya secara alami, bukan karena dicampur dengan zat yang bisa merubah dia, mempercepat perubahan dia menjadi cuka. Maka yang awalnya najis menjadi suci dengan cara takhallalat. Contohnya adalah khomar, ya, berubah menjadi cuka. Baik.